Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Aprencetorus dengan NIM 2403284. Saya dari kelas Negosiasi dan Advokasi 6A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan policy brief dan dokumen advokasi agribisnis. Pada dasarnya merupakan sebuah proses strategis untuk menjembatani kesenjangan antara realitas objektif di lapangan dengan proses pengambilan keputusan di tingkat birokrasi. Inti dari dokumen ini adalah mereduksi kompleksitas data kuantitatif, komplikasi fakta empiris, serta aspirasi subjektif dari para pelaku usaha tani menjadi formulasi rekomendasi kebijakan yang ringkas, padat, dan memiliki daya tawar tinggi di mata para pembuat kebijakan. Melalui pendekatan ini, berbagai persoalan krusial seperti fluktuasi harga komoditas, keterbatasan akses input produksi, hingga kendala distribusi tidak hanya berhenti sebagai tumpukan keluhan, melainkan ditransformasikan menjadi opsi solutif yang siap diimplementasikan oleh pemerintah demi menjamin keberlanjutan sektor agribisnis secara menyeluruh. Dalam membedah proses ini secara komprehensif, langkah pertama difokuskan pada metodologi konversi data dan penyerapan aspirasi masyarakat lokal. Data statistik sektoral yang seringkali bersifat abstrak harus dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola hambatan struktural yang dihadapi oleh para petani, yang kemudian disandingkan dengan testimoni real di lapangan guna memberi bobot urgensi pada dokumen yang disusun. Proses ini membutuhkan ketelitian tinggi agar setiap argumentasi yang dibangun di dalam dokumen memiliki landasan ilmiah yang kuat, valid, dan tidak dapat dipatahkan secara sepihak saat memasuki meja perundingan dengan pihak otoritas. Selanjutnya, perhatian diarahkan pada teknik penulisan dokumen advokasi yang efektif, agar pesan yang disampaikan mampu memengaruhi kebijakan publik secara signifikan. Sebagai policy brief yang ideal dituntut untuk mengemas masalah yang sangat kompleks ke dalam format yang ringkas namun komprehensif, sehingga para pengambil kebijakan yang memiliki keterbatasan waktu dapat memahami esensi masalah dan urgensi tindakan dalam waktu singkat. Penekanan utama diletakkan pada penyusunan alternatif kebijakan yang aplikatif, analisis dampak sosial ekonomi dari setiap pilihan yang ditawarkan, serta rekomendasi final yang secara taktis mampu mendorong lahirnya regulasi baru yang berpihak pada kesejahteraan para pelaku agribisnis di tingkat tapak. Nah, bagian dari rangkaian analisis ini berfokus pada strategi penyampaian dan diplomasi kebijakan demi memastikan bahwa rekomendasi yang telah disusun secara sistematis tersebut tidak sekedar menjadi dokumen formal tanpa realisasi. Diperlukan pemahaman mendalam mengenai peta aktor kekuasaan, momentum politik yang tepat, serta saluran komunikasi birokrasi yang efektif agar dokumentasi advokasi ini dapat disalurkan secara tepat sasaran. Melalui penguasaan seluruh tahapan ini, para penyusun dokumen diharapkan mampu bertindak sebagai komunikator strategis yang secara efektif mampu mengarahkan kebijakan publik ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi iklim agribisnis nasional. Pemahaman mendasar mengenai policy brief merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam upaya melakukan advokasi kebijakan di sektor agribisnis. Secara definisi, policy brief merupakan sebuah dokumen yang dirancang secara singkat, padat, dan berbasis bukti objektif dengan tujuan menyajikan inti permasalahan secara jelas serta menyertakan rekomendasi kebijakan yang langsung ditujukan kepada para pembuat keputusan. Dokumen ini bertindak sebagai jembatan informasi yang efisien, memastikan bahwa substansi masalah yang kompleks dapat dipahami oleh pihak otoritas tanpa harus mengorbankan akurasi data pendukungnya.
Guna memahami urgensi dokumen ini, kita harus melihat kembali 4 fungsi utama yang melekat pada sebuah policy brief. Fungsi pertamanya adalah menyampaikan pesan-pesan penting serta rekomendasi kebijakan secara ringkas dan lugas agar langsung menyasar pada inti persoalan. Kedua, dokumen ini berfungsi membantu para pembuat kebijakan dalam memahami dinamika isu yang sedang berkembang, sekaligus mempercepat proses pengambilan keputusan yang krusial. Nah, ketiga, dokumen ini memosisikan dirinya sebagai instrumen komunikasi strategis dalam keseluruhan proses advokasi kebijakan. Terakhir, policy brief berperan aktif dalam mendukung terciptanya perubahan kebijakan yang sepenuhnya berbasis pada kekuatan data dan fakta empiris di lapangan. Perbedaan fisik dan struktural juga sangat mencolok apabila kita bandingkan secara langsung. Dari segi panjang dokumen, policy brief didesain sangat ringkas, umumnya hanya berkisar antara 2 hingga 4 halaman. Berbeda jauh dengan laporan penelitian yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan halaman. Aspek kebahasaan yang digunakan dalam policy brief cenderung sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh khalayak luas. Sementara, laporan penelitian menggunakan gaya bahasa akademis, formal, dan syarat akan istilah teknis. Secara isi utama, policy brief memuat ringkasan masalah, analisis singkat, serta rekomendasi kebijakan. Sedangkan laporan penelitian menjabarkan metodologi, landasan teori, dan hasil penelitian secara mendetail. Perbedaan mendasar ini akhirnya bermuara pada hasil akhir atau output yang diharapkan, di mana output dari policy brief adalah rekomendasi kebijakan yang siap diimplementasikan. Sedangkan output dari laporan penelitian adalah berupa pengetahuan baru atau temuan ilmiah untuk pengembangan keilmuan. Keberadaan policy brief memegang peranan yang sangat vital karena dokumen ini bertindak sebagai jembatan penghubung yang kokoh antara dunia riset yang berbasis data dengan dunia birokrasi yang menentukan arah kebijakan. Pada dasarnya, sebuah keputusan publik yang berkualitas tinggi selalu berakar pada ketersediaan informasi yang tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Disinilah policy brief mengambil peran strategis dengan menyajikan sintesis informasi yang ringkas, berbasis bukti empiris, serta berorientasi penuh pada penyelesaian masalah nyata, sehingga mampu memandu para pengambil keputusan untuk merumuskan regulasi yang jauh lebih efektif dan berdampak luas bagi kemaslahatan sektor terkait. Salah satu alasan mendasar mengapa instrumen ini begitu krusial terletak pada realitas kerja para pembuat kebijakan yang senantiasa dihadapkan pada keterbatasan waktu yang sangat ketat di tengah tumpukan berkas laporan yang luar biasa masif. Dalam dinamika birokrasi yang bergerak cepat, para pejabat publik hampir tidak memiliki ruang untuk membaca laporan penelitian tebal yang mencapai ratusan halaman. Oleh karena itu, penyusunan informasi inti secara padat, fokus, dan langsung pada sasaran menjadi sebuah keharusan mutlak agar gagasan penting yang ditawarkan tidak terabaikan dan dapat langsung diserap di tengah kesibukan agenda kerja mereka. Tuntutan atas efisiensi waktu tersebut kemudian diakomodasi melalui penyusunan dokumen yang mutlak harus bersifat ringkas dan terstruktur dengan sistematis. Penyajian ringkasan yang jelas dan bebas dari narasi bertele-tele membantu para pembuat kebijakan untuk langsung memahami duduk perkara suatu masalah sekaligus melihat peta jalan solusi yang ditawarkan tanpa harus membuang waktu membaca halaman demi halaman laporan teknis yang menjemukan. Melalui format yang padat ini, proses transmisi pengetahuan dari tingkat peneliti ke meja pengambil keputusan dapat berlangsung dalam hitungan menit, namun tetap mempertahankan bobot substansi yang tinggi. Meskipun dikemas dalam format yang sangat ringkas, kekuatan utama dari sebuah policy brief harus tetap bertumpu pada validitas data dan bukti-bukti empiris yang kokoh di lapangan. Setiap rekomendasi kebijakan yang diusulkan tidak boleh lahir dari sekadar asumsi teoritis, preferensi pribadi atau opini subjektif dari penyusunannya, melainkan harus bersumber dari data yang akurat, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Landasan berbasis data inilah yang akan membangun kredibilitas dokumen di mata publik maupun otoritas.
sekaligus melindungi usulan kebijakan tersebut dari potensi penolakan ataupun skeptisisme politik saat memasuki tahap perdebatan regulasi. Selain kekuatan data, aspek komunikasi juga memegang peranan kunci melalui penggunaan bahasa yang sederhana, tata letak visual yang jelas, serta alur berpikir yang logis agar pesan yang disampaikan menjadi lebih mudah diterima, dipahami, dan diingat oleh audiens sasaran. Dokumen ini sengaja menghindari penggunaan jargon teknis yang terlalu akademis ataupun rumit, sehingga informasi penting dalamnya dapat didekati secara inklusif oleh berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem kebijakan publik. Penyajian tabel, grafik, ataupun infografis yang komunikatif dalam dokumen turut mempercepat pemahaman pembaca terhadap kompleksitas isu yang sedang diadvokasi. Pada akhirnya, nilai pembeda yang paling utama dari sebuah policy brief dibandingkan dengan dokumen analisis lainnya adalah fokusnya yang sangat kuat terhadap penawaran solusi konkret. Dokumen ini tidak dirancang hanya untuk memaparkan deretan masalah ataupun mengeluhkan kegagalan sistem yang sedang berjalan, melainkan wajib menghadirkan berbagai alternatif pilihan kebijakan serta rekomendasi praktis yang siap untuk diimplementasikan secara nyata oleh pemerintah. Dengan demikian, policy brief berhasil mentransformasikan kajian ilmiah yang pasif menjadi instrumen perubahan sosial yang aktif dan berdaya guna tinggi bagi pembangunan sektor agribisnis maupun sektor strategis lainnya. Dalam mengupayakan perubahan kebijakan publik, terdapat berbagai jenis dokumen advokasi yang memiliki karakteristik dan fungsi spesifik masing-masing. Namun, semuanya saling melengkapi demi mencapai tujuan taktis yang sama. Dokumen-dokumen ini dirancang untuk memengaruhi pemangku kebijakan melalui pendekatan yang berbeda-beda, tergantung pada momentum, kedalaman analisis yang dibutuhkan, serta situasi diplomasi yang sedang dihadapi di lapangan. Secara umum, kunci sukses dari seluruh dokumen advokasi yang baik terletak pada kemampuan untuk tampil secara ringkas, berbasis pada data yang akurat, disajikan dengan tingkat kejelasan yang tinggi, serta senantiasa berorientasi pada penyediaan solusi konkret bagi permasalahan yang diangkat. Jenis dokumen pertama yang menjadi pilar utama dalam pergerakan ini adalah policy brief, sebuah dokumen ringkas yang dirancang secara khusus untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi para pengambil keputusan. Ketika sebuah organisasi atau koalisasi perlu mempertegas keberpihakannya secara resmi terhadap suatu isu strategis, mereka akan menyusun position paper yang memiliki tujuan utama untuk menjelaskan sikap organisasi secara lugas dan terstruktur kepada publik maupun pihak otoritas. Di sisi lain, untuk mengakomodasi kebutuhan pembaca yang memiliki keterbatasan waktu yang sangat ketat, eksekutif summary hadir sebagai instrumen yang berfokus menyajikan ringkas isu secara padat, komprehensif, dan langsung menyasar pada poin-poin krusial dari sebuah laporan yang lebih besar. Selain ketiga dokumen tersebut, terdapat pula instrumen taktis lainnya yang sering digunakan dalam komunikasi birokrasi sehari-hari. Policy memo dirancang sebagai sarana komunikasi internal atau eksternal yang cepat, dengan tujuan utama untuk memberikan masukan singkat serta rekomendasi praktis mengenai suatu isu mendesak kepada pembuat kebijakan. Sementara itu, saat para penggerak advokasi mendapatkan kesempatan untuk bertatap muka langsung dengan para pemangku kebijakan, mereka akan menyusun naskah audiensi yang berfungsi sebagai bahan presentasi resmi sekaligus panduan berbicara yang sistematis selama jalannya pertemuan tatap muka tersebut. Penyusunan sebuah dokumen policy brief yang efektif mutlak membutuhkan kerangka penulisan yang sistematis, ringkas, dan berorientasi kuat pada solusi kebijakan. Seluruh struktur ini dibangun di atas prinsip utama bahwa sebuah dokumen kebijakan harus ringkas, berbasis data, disajikan secara jelas, serta berfokus penuh pada rekomendasi tindakan yang dapat ditindaklanjuti secara nyata di lapangan. Proses penulisan ini diawali dengan merumuskan judul yang tidak hanya jelas dan spesifik, tetapi juga mampu menarik perhatian pembaca sejak pandangan pertama. Setelah itu,
Dokumen langsung diikuti oleh bagian ringkasan yang menyajikan intisari dari isu yang diangkat, temuan-temuan utama, serta rekomendasi kunci yang dikemas secara padat dalam rentang waktu penulisan sepanjang 3 hingga 5 kalimat saja. Alur pemikiran kemudian diperdalam melalui penyusunan latar belakang yang kuat untuk memaparkan konteks isu secara menyeluruh, menyajikan data-data penting pendukung, sekaligus menguraikan alasan mendasar mengapa isu pertanian atau agribisnis ini menjadi sangat relevan untuk segera dibahas. Dari landasan konteks tersebut, penulis harus masuk pada bagian permasalahan guna memberikan uraian yang tajam mengenai masalah utama yang ingin diselesaikan melalui intervensi kebijakan ini. Permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut selanjutnya dibedah pada tahap analisis untuk mengupas secara mendalam akar penyebab masalah, menyajikan fakta dan data lapangan yang valid, serta memetakan dampak sosial maupun ekonomi yang ditimbulkan jika masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut. Setelah akar masalah terpetakan dengan jelas, dokumen beralih ke bagian alternatif solusi untuk menawarkan berbagai opsi kebijakan atau jalan kegiatan strategis yang layak dan dapat dipertimbangkan oleh pembuat keputusan. Dari beberapa opsi tersebut, penulis harus merumuskan rekomendasi sebagai bagian yang menyajikan solusi terbaik yang bersifat spesifik dan dapat langsung ditindaklanjuti secara taktis di tingkat birokrasi. Seluruh kerangka dokumen ini akhirnya ditutup oleh bagian penutup yang berfungsi untuk menegaskan kembali urgensi penyelesaian masalah serta menyampaikan harapan yang kuat atas adanya tindakan nyata dari para pemangku kebijakan. Selama proses menyusun 8 elemen struktur tersebut, terdapat beberapa panduan penting yang harus diperhatikan agar dokumen yang dihasilkan tetap memiliki daya tawar yang tinggi. Penulis dituntut untuk selalu menggunakan bahasa yang sederhana, komunikatif, langsung menuju pada inti persoalan, serta menghindari penggunaan jargon-jargon teknis atau penjelasan yang bertele-tele agar mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Setiap argumentasi yang dibangun juga wajib didukung oleh data dan bukti empiris yang kredibel demi menjaga kepercayaan publik serta otoritas. Di samping itu, pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik audiens sasaran sangat diperlukan agar penyajian informasi dapat difokuskan pada apa yang benar-benar mereka butuhkan, serta memastikan bahwa setiap rekomendasi kebijakan yang ditawarkan bersifat realistis untuk dijalankan dan berada dalam koridor kewenangan lembaga ataupun pejabat yang dituju. Pembukaan dan sejarah manusia yang hobi nyari masalah. Mari kita mulai dengan sebagai perenungan mendalam yang sangat filosofis. Kenapa sih manusia itu hobi banget menganalisis masalah? Jawabannya sederhana. Karena dari zaman purba sampai zaman sekarang, kita adalah makhluk yang paling pintar bikin masalah, tapi paling malas untuk menyelesaikannya. Bayangkan manusia purba dulu, mereka melihat api, bukannya mikir, wah ini panas, bahaya. Mereka malah mikir, kalau singkong ditaruh di atasnya enak kali ya. Itu adalah awal mula analisis masalah pertama di dunia, yang sayangnya juga melahirkan masalah baru bernama kolesterol dan obesitas di masa depan. Nah, di hadapan saya sekarang ada sebuah infografis super estetik dengan warna-warni yang sangat menenangkan jiwa, seolah-olah ingin berkata bahwa menganalisis masalah itu seindah melihat pelangi di sore hari. Padahal kenyataannya, pas kita disuruh analisis masalah di dunia nyata, yang ada kepala pusing, mata kedutan, dan keinginan kuat untuk resign dari pekerjaan. Tapi demi masa depan yang lebih cerah, mari kita bedah panduan suci, menyusun analisis masalah ini dengan kepala dingin dan hati yang penuh dengan kepasrahan. Mencari biang kerok atau penyebab utama. Langkah paling pertama dan yang paling krusial dalam hidup ini adalah mencari penyebab utama. Di infografis ini tertulis dengan sangat anggun bahwa kita harus mengidentifikasi faktor-faktor inti yang menjadi akar masalah. Bukan cuma gejala di permukaan. Inilah yang sering bikin kita blunder dalam hidup. Kita seringkali menyamakan antara gejala dan akar masalah. Analogi paling gampangnya begini, bayangkan Anda tiba-tiba sakit perut di tengah malam. Gejalanya apa? Perut mules? Solusi instan yang sering kita ambil biasanya langsung minum obat sakit perut atau mengolesi minyak kayu putih seember ke pusar dengan harapan keajaiban
keajaiban akan datang. Padahal, kalau kita mau analisis secara mendalam seperti seseorang detektif profesional, akar masalahnya adalah karena tadi sore Anda dengan gagah berani memesan seblak level 30 yang cabainya lebih banyak daripada kerupuknya. Ditambah es teh manis 3 gelas yang manisnya mengalahkan janji manis mantan. Minum obat sakit perut itu cuma mengobati gejala permukaan. Akar masalahnya adalah nafsu makan Anda yang tidak terkontrol dan lambung Anda yang sebenarnya lemah dan sebenarnya sok kuat. Sama halnya dengan urusan pekerjaan ataupun kebijakan. Pertanyaannya, kunci yang harus kita tanyakan ke diri sendiri sampai bosan adalah mengapa masalah ini bisa terjadi? Faktor apa yang paling berpengaruh dan apa yang sebenarnya menjadi biang kerok di balik semua kekacauan ini? Seringkali kita terjebak menyalahkan hal-hal di luar kendali kita. Misalnya, kenapa sih saya telat masuk kantor? Oh, karena macet, karena hujan, karena ban motor kurang angin. Padahal, kalau ditarik garis lurus sampai ke akar paling bawah, penyebab utamanya adalah karena Anda semalam begadang cuma buat nonton video kucing di media sosial sampai jam 3 pagi. Nah, mengakui kesalahan diri sendiri memang sakit, tapi itulah langkah awal yang analisis masalah yang jujur. Efek domino yang mengerikan. Setelah kita berhasil menemukan biang keroknya, sekarang saatnya kita membahas hal yang paling disukai oleh para pecinta drama, yaitu dampak. Di slide digambarkan sebuah ikon grafik menurun yang sangat menyedihkan. Di situ dijelaskan bahwa kita harus menjabarkan konsekuensi yang akan ditimbulkan kalau masalah ini tidak segera kita tangani dengan cepat dan tepat. Dampak ini mirip seperti efek domino atau dalam bahasa kerennya butterfly effect. Ada kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon yang bisa menyebabkan badai tornado di Texas. Dalam skala kehidupan sehari-hari, Anda menunda membalas pesan dari pasangan selama 5 menit karena lagi asik main game. Dampaknya bisa berupa perang dunia ketiga di ruang obrolan yang berlangsung selama 3 hari 3 malam, lengkap dengan aksi mogok makan dan saling diam. Dalam dunia profesional, pertanyaan kunci yang harus dijawab adalah apa akibat jangka pendek dan jangka panjangnya? Lalu bagaimana dampaknya terhadap tujuan besar yang ingin kita capai? Seringkali kita meremehkan masalah kecil. Cuman salah ketik 1 huruf doang di laporan keuangan, paling tidak apa-apa. Tahu-tahu karena salah ketik 1 angka 0, perusahaan jadi rugi miliaran rupiah dan seluruh karyawan terpaksa makan mie instan tanpa telur selama sebulan penuh. Dampak itu tidak pernah main-main. Dia seperti tagihan pay later. Kalau didiamkan terus tanpa diselesaikan, dia akan berbunga, membesar, dan tiba-tiba datang mengetuk pintu rumah Anda sambil membawa debt collector untuk menyita kebahagiaan hidup Anda. Introduksi dunia percabaian yang penuh air mata. Mari kita bergeser ke studi kasus yang sangat dekat dengan perut kita semua, yaitu sebuah dokumen sakti yang namanya keren banget, Policy Brief. Kedengarannya borjuis sekali ya, padahal kalau diterjemahkan ke bahasa sehari-hari, ini adalah surat cinta super ringkas buat para pejabat biar mereka melek dan paham apa yang sedang terjadi di lapangan tanpa harus membaca laporan setebal bantal. Dan tema hari ini sangat membara, strategi menjaga stabilitas pasokan cabai saat panen raya. Kenapa harus cabai? Karena di negara kita, cabai itu bukan sekedar bumbu dapur. Cabai adalah komoditas politik. Saudara-saudara, harga cabai naik sedikit, inflasi langsung melonjak. Emak-emak demo dan warung Padang langsung pusing 7 keliling. Tapi anehnya, pas panen raya tiba dan cabai melimpah ruah, masalahnya bukannya selesai, malah makin parah. Disinilah letak ironi kehidupan. Pas barangnya langka, kita jerit-jerit. Pas barangnya banyak, kita malah nangis karena harganya hancur sehancur-hancurnya, sampai-sampai lebih murah daripada harga parkir motor di depan minimarket. Dokumen Policy Brief yang baik itu harus punya struktur yang jelas tapi disajikan dengan ringkas, berbasis data, dan berorientasi pada solusi. Komponen pertamanya jelas harus ada judul yang memikat, ringkasan yang padat, gambaran permasalahan yang dihadapi, analisis data yang akurat, alternatif solusi, dan diakhiri dengan rekomendasi pilihan terbaik yang disarankan untuk diambil oleh pemerintah daerah. Mari kita bedah satu persatu bagian dari surat cinta untuk pemerintah ini dengan santai. Ringkasan dan tragedi di balik panen raya. Kalau kita membaca bagian ringkasannya, di situ tertulis fenomena alamiah yang selalu berulang
yang selalu berulang-ulang setiap tahun, saat panen raya, pasokan cabai di pasar meningkat sangat tajam. Hukum ekonomi dasar langsung berlaku secara kejam. Barang banyak, harga anjlok. Akibatnya, daya serap pasar menjadi sangat terbatas. Cabai di tingkat petani tidak terserap dengan baik dan harganya turun drastis ke titik yang bikin modal tanam pun tidak balik. Bayangkan perasaan seorang petani yang sudah berbulan-bulan merawat tanaman cabainya bagai anak sendiri, disiram tiap pagi, dipupuk, dijaga dari serangan hama, pas giliran dipanen dengan penuh sukacita, harganya di pasar cuma dihargai beberapa ribu rupiah per kilogram. Mau dijual, rugi ongkos angkut, mau didiamkan, malah busuk di pohon. Akhirnya, saking frustasinya, kadang kita lihat di berita ada petani yang membuang berkuintal-kuintal cabai segar ke jalan raya sebagai bentuk protes. Oleh karena itu, dokumen ini hadir bukan cuma untuk meratapi nasib, melainkan menyajikan analisis penyebab masalah secara mendalam dan merekomendasikan strategi nyata untuk menjaga stabilitas pasokan serta meningkatkan nilai jual cabai melalui penguatan rantai pasok dan pengolahan pasca panen. Intinya kita ingin mengubah air mata petani menjadi pundi-pundi rupiah kembali. Anatomi permasalahan dan akar analisisnya. Sekarang mari kita masuk ke bagian analisis data dan akar permasalahannya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang dicantumkan dalam dokumen ini, produksi cabai itu bisa meningkat sekitar 30-40% saat memasuki puncak panen raya. Angka yang sangat besar bukan? Tapi masalah utamanya adalah kapasitas penyimpanan dan fasilitas pasca panen kita harus masih sangat rendah. Fasilitas pasca panen kita itu masih sangat rendah dan menyedihkan. Cabai itu makhluk hidup yang sensitif, dia tidak bisa bertahan lama di suhu ruangan biasa tanpa berubah wujud menjadi busuk dan berair dalam hitungan hari. Ditambah lagi, kapasitas penyimpanan kita pendek dan distribusinya tidak merata antar wilayah. Di satu daerah, cabainya melimpah sampai dibuang-buang, sementara di daerah seberang pulau bisa jadi harga cabai masih selangit karena pasokan tidak kunjung datang. Masalah ini diperparah oleh minimnya fasilitas pengolahan. Masyarakat kita itu sangat ketergantungan pada penjualan cabai segar. Kita belum terbiasa atau tepatnya belum punya infrastruktur yang memadai untuk mengubah cabai-cabai segar yang melimpah ini menjadi bentuk lain yang lebih awet seperti cabai kering, bubuk cabai, ataupun saus cabai skala industri rumahan. Dampaknya ya sudah jelas, fluktuasi harga menjadi sangat tajam seperti roller coaster yang remnya blong. Pendapatan petani menurun drastis, terjadi pemborosan hasil panen yang luar biasa, dan harga di tingkat konsumen pun menjadi tidak stabil. Konsumen bingung, petani merana, yang tersenyum lebar mungkin cuma para tengkulak nakal yang memanfaatkan situasi ini untuk membeli dengan harga semurah mungkin dan menjualnya kembali dengan sangat harga sudah meroket. Merumuskan solusi dan rekomendasi untuk pejabat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan selain berdoa dan pasrah? Disinilah solusi dan rekomendasi dalam policy brief ini memegang peranan penting. Kita tidak boleh cuma bisa protes tanpa memberikan jalan keluar. Alternatif solusi yang ditawarkan sebenarnya sangat logis dan aplikatif kalau benar-benar dikerjakan dengan niat yang tulus. Pertama, harus ada penguatan fasilitas pasca panen dan penyediaan sarana penyimpanan dingin atau cold storage di sentra-sentra produksi utama. Jadi, pas cabai lagi melimpah, sebagian bisa disimpan di dalam kulkas raksasa ini biar awet dan dikeluarkan lagi pelan-pelan saat pasokan mulai menipis. Kedua, pemerintah daerah harus mendorong pengembangan industri pengolahan cabai skala kecil hingga menengah. Petani harus diajari dan difasilitasi untuk membuat cabai kering, bubuk, atau saus sehingga nilai jualnya naik dan tidak bergantung pada tengkulak cabai segar. Ketiga, perlu ada kemitraan yang kuat dengan pelaku usaha besar ataupun pasar modern untuk menyerap produk olahan tersebut. Dan yang terakhir, kita butuh sistem informasi harga dan pasokan yang terintegrasi secara real time agar perencanaan produksi bisa diatur dan tidak semua petani menanam cabai secara bersamaan di waktu yang sama. Melalui rekomendasi konkret inilah yang diharapkan pemerintah daerah tidak lagi gagap setiap kali musim panen raya tiba. Kita ingin menciptakan ekosistem di mana petani tetap tersenyum ramah saat panen, ibu-ibu di rumah tetap bisa bikin sambal tanpa harus menguras isi dompet,
dan roda ekonomi berputar dengan adil tanpa ada pihak yang dirugikan. Masuk ke arena simulasi dan perang kelompok. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menegangkan dalam kehidupan akademis maupun profesional, yaitu simulasi penyusunan policy brief. Di slide ini terpampang foto sekelompok mahasiswa yang mukanya kelihatan serius banget, pura-pura berpikir keras di depan papan tulis sambil nempel-nempel kertas sticky notes warna-warni. Ini adalah momen di mana teori indah yang kita bahas berjam-jam tadi harus diturunkan ke bumi lewat simulasi kelompok. Belajar dari isu nyata, merumuskan solusi nyata. Melalui simulasi ini, kita dilatih untuk berpikir kritis, analitis, dan komunikatif dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang berdampak, ringkas, jelas, berbasis data, dan tentunya tepat sasaran. Tapi, mari kita jujur pada realita. Begitu dosen atau fasilitator bilang mahasiswa dibagi kelompok, disitulah ujian mental yang sebenarnya dimulai. Di dalam satu kelompok itu, biasanya selalu ada pembagian kasta yang tidak tertulis. Kasta pertama adalah sang ketua kelompok yang bekerja sendirian sampai tipes. Kasta kedua adalah seksi sibuk yang hobi interupsi tapi tidak ada kontribusinya. Kasta ketiga adalah tukang konsumsi yang tugasnya cuma nanya mau pesen GoFood apa. Dan kasta terakhir adalah hamba Allah yang namanya cuma numpang di halaman depan laporan. Disinilah kita diuji untuk menyatukan isi kepala demi menyelesaikan 1 dari 6 isu pertanian yang sudah disediakan di meja simulasi. Prasmanan isu pertanian yang membingungkan. Setiap kelompok diwajibkan untuk memilih salah satu isu dari menu prasmanan yang sudah disiapkan. Isinya sangat berbau tanah, pupuk, dan keringat para petani kita. Pilihannya adalah isu tentang pupuk, sawit, padi, hortikultura, jagung, dan kopi. Ini adalah pilihan-pilihan yang menjebak. Kelihatannya gampang, padahal isinya konflik semua. Bayangkan kalau kelompok Anda memilih isu pupuk. Masalah pupuk di negara kita itu ruwetnya mengalahkan benang kusut yang dimainin kucing. Ada pupuk langka, pupuk subsidi yang salah sasaran, sampai pupuk palsu yang isinya cuma tanah liat diwarnain. Kalau pilih isu sawit, Anda akan masuk ke pusaran konflik lahan, isu lingkungan internasional, sampai urusan minyak goreng yang tiba-tiba hilang dari pasaran. Kalau milih padi, urusannya sama impor beras yang selalu bikin heboh jagat media sosial. Sementara kalau milih opsi jagung ataupun kopi, tantangannya adalah bagaimana sih caranya biar komoditas lokal kita ini tidak kalah saing sama produk luar negeri yang kemasannya lebih estetik. Memilih isu ini mirip seperti memilih jodoh di aplikasi kencan online. Kelihatannya luarnya menarik, tapi pas sudah dijalani ternyata banyak banget drama di dalamnya. Namun, apapun pilihannya, kelompok harus berkomitmen untuk membedah isu tersebut sampai ke akar-akarnya lewat tahapan kegiatan yang super ketat. 6 jalan ninja menuju policy brief 1 halaman. Untuk menghasilkan sebuah policy brief yang legendaris, kelompok harus melewati 6 tahapan kegiatan tanpa boleh ada yang diloncati. Tahap pertama adalah pilih isu, di mana Anda dan anggota kelompok harus berantem dulu selama 2 jam cuma buat nentuin mau bahas sawit ataupun kopi. Setelah sepakat, masuk ke tahap kedua, yaitu analisis masalah untuk mengidentifikasi penyebab, dampak, pihak terdampak, dan bukti pendukung. Disinilah semua data BPS dan jurnal ilmiah yang Anda unduh semalam suntuk mulai dikeluarkan demi terlihat pintar di hadapan anggota kelompok yang lain. Tahap ketiga adalah merumuskan solusi untuk menentukan alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan. Di tahap ini, biasanya ide-ide ajaib mulai bermunculan, mulai dari solusi yang sangat rasional sampai solusi fiksi ilmiah yang rasanya mustahil diterapkan di dunia nyata. Lanjut ke tahap keempat, yaitu tulis policy brief. Nah, ini adalah tantangan terbesarnya, menyusun semua analisis rumit itu ke dalam format 1 halaman saja. Bayangkan, Anda punya data seberat 1 ton tapi harus dimasukkan ke dalam wadah sekecil dompet koin. Harus ringkas, jelas, berbasis data, dan berorientasi solusi. Tidak boleh ada curhat colongan atau kalimat puitis di dalamnya. Setelah tulisan 1 halaman itu terjadi, masuk ke tahap kelima, yaitu presentasi untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kepada kelas secara singkat dan jelas. Disinilah mental Anda diuji untuk berbicara di depan umum tanpa kelihatan gemetaran.
Dan puncaknya adalah tahap ke-6, diskusi dan feedback. Ini adalah momen di mana kelompok lain akan memberikan tanggapan konstruksi yang kadang-kadang lebih mirip seperti ajang balas dendam karena tadi presentasi mereka Anda tanyain dengan pertanyaan yang susah dijawab. Tips sukses biar tidak dibantai dosen penguji. Biar simulasi ini tidak berakhir dengan air mata dan nilai yang jeblok. Di pojok bawah slide ada tips sukses tersembunyi yang wajib kita amalkan bersama. Pertama, gunakan data dan fakta yang valid. Ingat, pembuat kebijakan itu tidak butuh opini ataupun perasaan sentimental Anda. Mereka tidak peduli kalau Anda menulis, menurut perasaan saya, petani kopi lagi sedih. Yang mereka butuh adalah produksi kopi menurun 20% akibat curah hujan tinggi berdasarkan data Dinas Pertanian. Data adalah pelindung utama Anda dari bantaian dosen penguji. Tips kedua, buat rekomendasi yang spesifik dan dapat dilaksanakan. Jangan membuat rekomendasi yang terlalu mengawang-awang seperti pemerintah harus menyejahterakan seluruh petani di Indonesia. Itu bukan rekomendasi kebijakan, itu adalah cita-cita luhur pas upacara bendera hari Senin. Rekomendasi itu harus konkret, misalnya membangun 3 unit cold storage di Kecamatan A dalam waktu 6 bulan. Jelas siapa yang melakukan, apa barangnya, dan di mana tempatnya. Dan tips terakhir yang paling pamungkas adalah tulis dengan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami. Hindari penggunaan istilah-istilah langit yang bikin dahi berkerut kalau tidak perlu. Tujuan kita adalah membuat orang paham dalam sekali baca, bukan membuat orang pusing dan merasa bodoh setelah membaca tulisan kita. Dengan memegang teguh tips-tips ini, dijamin Polisi Brief 1 halaman buatan kelompok Anda bakal sukses merebut hati siapa saja yang membacanya, atau minimal membuat Anda lulus mata kuliah ini dengan nilai yang aman buat dipajang di kartu hasil studi. Penyusunan Polisi Brief dan dokumen advokasi agribisnis pada dasarnya merupakan sebuah proses strategis untuk menjembatani kesenjangan antara realitas objektif di lapangan dengan proses pengambilan keputusan di tingkat birokrasi. Inti dari dokumen ini adalah mereduksi kompleksitas data kuantitatif, komplikasi fakta empiris, serta aspirasi subjektif dari para pelaku usaha tani menjadi formulasi rekomendasi kebijakan yang ringkas, padat, dan memiliki daya tawar tinggi di mata para pembuat kebijakan. Melalui pendekatan ini, berbagai persoalan krusial seperti fluktuasi harga komoditas, keterbatasan akses input produksi, hingga kendala distribusi tidak hanya berhenti sebagai tumpukan keluhan, melainkan ditransformasikan menjadi opsi-opsi solutif yang siap diimplementasikan oleh pemerintah demi menjamin keberlanjutan sektor agribisnis secara menyeluruh. Dalam membedah proses ini secara komprehensif, langkah pertama difokuskan pada metodologi konversi data dan penyerapan aspirasi masyarakat lokal. Data statistik sektoral yang seringkali bersifat abstrak harus dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola hambatan struktural yang dihadapi oleh para petani, yang kemudian disandingkan dengan testimoni real di lapangan guna memberi bobot urgensi pada dokumen yang disusun. Proses ini membutuhkan ketelitian tinggi agar setiap argumentasi yang dibangun di dalam dokumen memiliki landasan ilmiah yang kuat, valid, dan tidak dapat dipatahkan secara sepihak saat memasuki meja perundingan dengan pihak otoritas. Selanjutnya, perhatian diarahkan pada teknik penulisan dokumen advokasi yang efektif, agar pesan yang disampaikan mampu memengaruhi kebijakan publik secara signifikan. Sebagai polisi brief yang ideal dituntut untuk mengemas masalah yang sangat kompleks ke dalam format yang ringkas namun komprehensif, sehingga para pengambil kebijakan yang memiliki keterbatasan waktu dapat memahami esensi masalah dan urgensi tindakan dalam waktu singkat. Penekanan utama diletakkan pada penyusunan alternatif kebijakan yang aplikatif.
analisis dampak sosial, ekonomi dari setiap pilihan yang ditawarkan, serta rekomendasi final yang secara taktis mampu mendorong lahirnya regulasi baru yang berpihak pada kesejahteraan para pelaku agribisnis di tingkat tapak. Nah, bagian dari rangkaian analisis ini berfokus pada strategi penyampaian dan diplomasi kebijakan demi memastikan bahwa rekomendasi yang telah disusun secara sistematis tersebut tidak sekedar menjadi dokumen formal tanpa realisasi. Diperlukan pemahaman mendalam mengenai peta aktor kekuasaan, momentum politik yang tepat, serta saluran komunikasi birokrasi yang efektif agar dokumentasi advokasi ini dapat disalurkan secara tepat sasaran. Melalui penguasaan seluruh tahapan ini, para penyusun dokumen diharapkan mampu bertindak sebagai komunikator strategis yang secara efektif mampu mengarahkan kebijakan publik ke arah yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi iklim agribisnis nasional. Pemahaman mendasar mengenai policy brief merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam upaya melakukan advokasi kebijakan di sektor agribisnis. Secara definisi, policy brief merupakan sebuah dokumen yang dirancang secara singkat, padat, dan berbasis bukti objektif dengan tujuan menyajikan inti permasalahan secara jelas serta menyertakan rekomendasi kebijakan yang langsung ditujukan kepada para pembuat keputusan. Dokumen ini bertindak sebagai jembatan informasi yang efisien, memastikan bahwa substansi masalah yang kompleks dapat dipahami oleh pihak otoritas tanpa harus mengorbankan akurasi data pendukungnya. Guna memahami urgensi dokumen ini, kita harus melihat kembali 4 fungsi utama yang melekat pada sebuah policy brief. Fungsi pertamanya adalah menyampaikan pesan-pesan penting serta rekomendasi kebijakan secara ringkas dan lugas agar langsung menyasar pada inti persoalan. Kedua, dokumen ini berfungsi membantu para pembuat kebijakan dalam memahami dinamika isu yang sedang berkembang, sekaligus mempercepat proses pengambilan keputusan yang krusial. Nah, ketiga, dokumen ini memosisikan dirinya sebagai instrumen komunikasi strategis dalam keseluruhan proses advokasi kebijakan. Terakhir, policy brief berperan aktif dalam mendukung terciptanya perubahan kebijakan yang sepenuhnya berbasis pada kekuatan data dan fakta empiris di lapangan. Perbedaan fisik dan struktural juga sangat mencolok apabila kita bandingkan secara langsung. Dari segi panjang dokumen, policy brief didesain sangat ringkas, umumnya hanya berkisar antara 2 hingga 4 halaman. Berbeda jauh dengan laporan penelitian yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan halaman. Aspek kebahasaan yang digunakan dalam policy brief cenderung sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh khalayak luas. Sementara, laporan penelitian menggunakan gaya bahasa akademis, formal, dan syarat akan istilah teknis. Secara isi utama, policy brief memuat ringkasan masalah, analisis singkat, serta rekomendasi kebijakan. Sedangkan laporan penelitian menjabarkan metodologi, landasan teori, dan hasil penelitian secara mendetail. Perbedaan mendasar ini akhirnya bermuara pada hasil akhir atau output yang diharapkan, di mana output dari policy brief adalah rekomendasi kebijakan yang siap diimplementasikan. Sedangkan output dari laporan penelitian adalah berupa pengetahuan baru atau temuan ilmiah untuk pengembangan keilmuan. Keberadaan policy brief memegang peranan yang sangat vital karena dokumen ini bertindak sebagai jembatan penghubung yang kokoh antara dunia riset yang berbasis data dengan dunia birokrasi yang menentukan arah kebijakan. Pada dasarnya, sebuah keputusan publik yang berkualitas tinggi selalu berakar pada ketersediaan informasi yang tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Disinilah policy brief mengambil peran strategis dengan menyajikan sintesis informasi yang ringkas, berbasis bukti empiris, serta berorientasi penuh pada penyelesaian masalah nyata, sehingga mampu memandu para pengambil keputusan untuk merumuskan regulasi yang jauh lebih efektif dan berdampak luas bagi kemaslahatan sektor terkait. Salah satu alasan mendasar mengapa instrumen ini begitu krusial
terletak pada realitas kerja para pembuat kebijakan yang senantiasa dihadapkan pada keterbatasan waktu yang sangat ketat di tengah tumpukan berkas laporan yang luar biasa masif. Dalam dinamika birokrasi yang bergerak cepat, para pejabat publik hampir tidak memiliki ruang untuk membaca laporan penelitian tebal yang mencapai ratusan halaman. Oleh karena itu, penyusunan informasi inti secara padat, fokus, dan langsung pada sasaran menjadi sebuah keharusan mutlak agar gagasan penting yang ditawarkan tidak terabaikan dan dapat langsung diserap di tengah kesibukan agenda kerja mereka. Tuntutan atas efisiensi waktu tersebut kemudian diakomodasi melalui penyusunan dokumen yang mutlak harus bersifat ringkas dan terstruktur dengan sistematis. Penyajian ringkasan yang jelas dan bebas dari narasi bertele-tele membantu para pembuat kebijakan untuk langsung memahami duduk perkara suatu masalah sekaligus melihat peta jalan solusi yang ditawarkan tanpa harus membuang waktu membaca halaman demi halaman laporan teknis yang menjemukan. Melalui format yang padat ini, proses transmisi pengetahuan dari tingkat peneliti ke meja pengambil keputusan dapat berlangsung dalam hitungan menit, namun tetap mempertahankan bobot substansi yang tinggi. Meskipun dikemas dalam format yang sangat ringkas, kekuatan utama dari sebuah policy brief harus tetap bertumpu pada validitas data dan bukti-bukti empiris yang kokoh di lapangan. Setiap rekomendasi kebijakan yang diusulkan tidak boleh lahir dari sekadar asumsi teoritis, preferensi pribadi atau opini subjektif dari penyusunannya, melainkan harus bersumber dari data yang akurat, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Landasan berbasis data inilah yang akan membangun kredibilitas dokumen di mata publik maupun otoritas, sekaligus melindungi usulan kebijakan tersebut dari potensi penolakan ataupun skeptisisme politik saat memasuki tahap perdebatan regulasi. Selain kekuatan data, aspek komunikasi juga memegang peranan kunci melalui penggunaan bahasa yang sederhana, tata letak visual yang jelas, serta alur berpikir yang logis agar pesan yang disampaikan menjadi lebih mudah diterima, dipahami, dan diingat oleh audiens sasaran. Dokumen ini sengaja menghindari penggunaan jargon teknis yang terlalu akademis ataupun rumit, sehingga informasi penting di dalamnya dapat didekati secara inklusif oleh berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem kebijakan publik. Penyajian tabel, grafik, ataupun infografis yang komunikatif dalam dokumen turut mempercepat pemahaman pembaca terhadap kompleksitas isu yang sedang diadvokasi. Pada akhirnya, nilai pembeda yang paling utama dari sebuah policy brief dibandingkan dengan dokumen analisis lainnya adalah fokusnya yang sangat kuat terhadap penawaran solusi konkret. Dokumen ini tidak dirancang hanya untuk memaparkan deretan masalah ataupun mengeluhkan kegagalan sistem yang sedang berjalan, melainkan wajib menghadirkan berbagai alternatif pilihan kebijakan serta rekomendasi praktis yang siap untuk diimplementasikan secara nyata oleh pemerintah. Dengan demikian, policy brief berhasil mentransformasikan kajian ilmiah yang pasif menjadi instrumen perubahan sosial yang aktif dan berdaya guna tinggi bagi pembangunan sektor agribisnis maupun sektor strategis lainnya. Dalam mengupayakan perubahan kebijakan publik, terdapat berbagai jenis dokumen advokasi yang memiliki karakteristik dan fungsi spesifik masing-masing. Namun, semuanya saling melengkapi demi mencapai tujuan taktis yang sama. Dokumen-dokumen ini dirancang untuk memengaruhi pemangku kebijakan melalui pendekatan yang berbeda-beda, tergantung pada momentum, kedalaman analisis yang dibutuhkan, serta situasi diplomasi yang sedang dihadapi di lapangan. Secara umum, kunci sukses dari seluruh dokumen advokasi yang baik terletak pada kemampuan untuk tampil secara ringkas, berbasis pada data yang akurat, disajikan dengan tingkat kejelasan yang tinggi, serta senantiasa berorientasi pada penyediaan solusi konkret bagi permasalahan yang diangkat. Jenis dokumen pertama yang menjadi pilar utama dalam pergerakan ini adalah policy brief, sebuah dokumen ringkas yang dirancang secara khusus untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi para pengambil keputusan.
Ketika sebuah organisasi atau koalisasi perlu mempertegas keberpihakannya secara resmi terhadap suatu isu strategis, mereka akan menyusun position paper yang memiliki tujuan utama untuk menjelaskan sikap organisasi secara lugas dan terstruktur kepada publik maupun pihak otoritas. Di sisi lain, untuk mengakomodasi kebutuhan pembaca yang memiliki keterbatasan waktu yang sangat ketat, eksekutif summary hadir sebagai instrumen yang berfokus menyajikan ringkas isu secara padat, komprehensif, dan langsung menyasar pada poin-poin krusial dari sebuah laporan yang lebih besar. Selain ketiga dokumen tersebut, terdapat pula instrumen taktis lainnya yang sering digunakan dalam komunikasi birokrasi sehari-hari. Polisi memo dirancang sebagai sarana komunikasi internal atau eksternal yang cepat, dengan tujuan utama untuk memberikan masukan singkat serta rekomendasi praktis mengenai suatu isu mendesak kepada pembuat kebijakan. Sementara itu, saat para penggerak advokasi mendapatkan kesempatan untuk bertatap muka langsung dengan para pemangku kebijakan, mereka akan menyusun naskah audiensi yang berfungsi sebagai bahan presentasi resmi sekaligus panduan berbicara yang sistematis selama jalannya pertemuan tatap muka tersebut. Penyusunan sebuah dokumen policy brief yang efektif mutlak membutuhkan kerangka penulisan yang sistematis, ringkas, dan berorientasi kuat pada solusi kebijakan. Seluruh struktur ini dibangun di atas prinsip utama bahwa sebuah dokumen kebijakan harus ringkas, berbasis data, disajikan secara jelas, serta berfokus penuh pada rekomendasi tindakan yang dapat ditindaklanjuti secara nyata di lapangan. Proses penulisan ini diawali dengan merumuskan judul yang tidak hanya jelas dan spesifik, tetapi juga mampu menarik perhatian pembaca sejak pandangan pertama. Setelah itu, dokumen langsung diikuti oleh bagian ringkasan yang menyajikan intisari dari isu yang diangkat, temuan-temuan utama, serta rekomendasi kunci yang dikemas secara padat dalam rentang waktu penulisan sepanjang 3 hingga 5 kalimat saja. Alur pemikiran kemudian diperdalam melalui penyusunan latar belakang yang kuat untuk memaparkan konteks isu secara menyeluruh, menyajikan data-data penting pendukung, sekaligus menguraikan alasan mendasar mengapa isu pertanian atau agribisnis ini menjadi sangat relevan untuk segera dibahas. Dari landasan konteks tersebut, penulis harus masuk pada bagian permasalahan guna memberikan uraian yang tajam mengenai masalah utama yang ingin diselesaikan melalui intervensi kebijakan ini. Permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut selanjutnya dibedah pada tahap analisis untuk mengupas secara mendalam akar penyebab masalah, menyajikan fakta dan data lapangan yang valid, serta memetakan dampak sosial maupun ekonomi yang ditimbulkan jika masalah tersebut dibiarkan berlarut-larut. Setelah akar masalah terpetakan dengan jelas, dokumen beralih ke bagian alternatif solusi untuk menawarkan berbagai opsi kebijakan atau jalan kegiatan strategis yang layak dan dapat dipertimbangkan oleh pembuat keputusan. Dari beberapa opsi tersebut, penulis harus merumuskan rekomendasi sebagai bagian yang menyajikan solusi terbaik yang bersifat spesifik dan dapat langsung ditindaklanjuti secara taktis di tingkat birokrasi. Seluruh kerangka dokumen ini akhirnya ditutup oleh bagian penutup yang berfungsi untuk menegaskan kembali urgensi penyelesaian masalah serta menyampaikan harapan yang kuat atas adanya tindakan nyata dari para pemangku kebijakan. Selama proses menyusun 8 elemen struktur tersebut, terdapat beberapa panduan penting yang harus diperhatikan agar dokumen yang dihasilkan tetap memiliki daya tawar yang tinggi. Penulis dituntut untuk selalu menggunakan bahasa yang sederhana, komunikatif, langsung menuju pada inti persoalan, serta menghindari penggunaan jargon-jargon teknis atau penjelasan yang bertele-tele agar mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Setiap argumentasi yang dibangun juga wajib didukung oleh data dan bukti empiris yang kredibel demi menjaga kepercayaan publik serta otoritas. Di samping itu, pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik audiens sasaran sangat diperlukan agar penyajian informasi dapat difokuskan pada apa yang benar-benar mereka butuhkan, serta memastikan bahwa setiap rekomendasi kebijakan yang ditawarkan bersifat realistis untuk dijalankan dan berada dalam koridor kewenangan lembaga ataupun pejabat yang dituju.
Pembukaan dan sejarah manusia yang hobi nyari masalah. Mari kita mulai dengan sebagai perenungan mendalam yang sangat filosofis. Kenapa sih manusia itu hobi banget menganalisis masalah? Jawabannya sederhana. Karena dari zaman purba sampai zaman sekarang, kita adalah makhluk yang paling pintar bikin masalah, tapi paling malas untuk menyelesaikannya. Bayangkan manusia purba dulu, mereka melihat api, bukannya mikir, wah ini panas, bahaya. Mereka malah mikir, kalau singkong ditaruh di atasnya enak kali ya. Itu adalah awal mula analisis masalah pertama di dunia, yang sayangnya juga melahirkan masalah baru bernama kolesterol dan obesitas di masa depan. Nah, di hadapan saya sekarang ada sebuah infografis super estetik dengan warna-warni yang sangat menenangkan jiwa, seolah-olah ingin berkata bahwa menganalisis masalah itu seindah melihat pelangi di sore hari. Padahal kenyataannya, pas kita disuruh analisis masalah di dunia nyata, yang ada kepala pusing, mata kedutan, dan keinginan kuat untuk resign dari pekerjaan. Tapi demi masa depan yang lebih cerah, mari kita bedah panduan suci, menyusun analisis masalah ini dengan kepala dingin dan hati yang penuh dengan kepasrahan. Mencari biang kerok atau penyebab utama. Langkah paling pertama dan yang paling krusial dalam hidup ini adalah mencari penyebab utama. Di infografis ini tertulis dengan sangat anggun bahwa kita harus mengidentifikasi faktor-faktor inti yang menjadi akar masalah. Bukan cuma gejala di permukaan. Inilah yang sering bikin kita blunder dalam hidup. Kita seringkali menyamakan antara gejala dan akar masalah. Analogi paling gampangnya begini, bayangkan Anda tiba-tiba sakit perut di tengah malam. Gejalanya apa? Perut mules? Solusi instan yang sering kita ambil biasanya langsung minum obat sakit perut atau mengolesi minyak kayu putih seember ke pusar dengan harapan keajaiban akan datang. Padahal, kalau kita mau analisis secara mendalam seperti seseorang detektif profesional, akar masalahnya adalah karena tadi sore Anda dengan gagah berani memesan seblak level 30 yang cabainya lebih banyak daripada kerupuknya. Ditambah es teh manis 3 gelas yang manisnya mengalahkan janji manis mantan. Minum obat sakit perut itu cuma mengobati gejala permukaan. Akar masalahnya adalah nafsu makan Anda yang tidak terkontrol dan lambung Anda yang sebenarnya lemah dan sebenarnya sok kuat. Sama halnya dengan urusan pekerjaan ataupun kebijakan. Pertanyaannya, kunci yang harus kita tanyakan ke diri sendiri sampai bosan adalah, mengapa masalah ini bisa terjadi? Faktor apa yang paling berpengaruh dan apa yang sebenarnya menjadi biang kerok di balik semua kekacauan ini? Seringkali kita terjebak menyalahkan hal-hal di luar kendali kita. Misalnya, kenapa sih saya telat masuk kantor? Oh, karena macet, karena hujan, karena ban motor kurang angin. Padahal, kalau ditarik garis lurus sampai ke akar paling bawah, penyebab utamanya adalah karena Anda semalam begadang cuma buat nonton video kucing di media sosial sampai jam 3 pagi. Nah, mengakui kesalahan diri sendiri memang sakit, tapi itulah langkah awal yang analisis masalah yang jujur. Efek domino yang mengerikan. Setelah kita berhasil menemukan biang keroknya, sekarang saatnya kita membahas hal yang paling disukai oleh para pecinta drama, yaitu dampak. Di slide digambarkan sebuah ikon grafik menurun yang sangat menyedihkan. Di situ dijelaskan bahwa kita harus menjabarkan konsekuensi yang akan ditimbulkan kalau masalah ini tidak segera kita tangani dengan cepat dan tepat. Dampak ini mirip seperti efek domino atau dalam bahasa kerennya butterfly effect. Ada kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon yang bisa menyebabkan badai tornado di Texas. Dalam skala kehidupan sehari-hari, Anda menunda membalas pesan dari pasangan selama 5 menit karena lagi asik main game. Dampaknya bisa berupa perang dunia ketiga di ruang obrolan yang berlangsung selama 3 hari 3 malam, lengkap dengan aksi mogok makan dan saling diam. Dalam dunia profesional, pertanyaan kunci yang harus dijawab adalah apa akibat jangka pendek dan jangka panjangnya? Lalu bagaimana dampaknya terhadap tujuan besar yang ingin kita capai? Seringkali kita meremehkan masalah kecil. Cuman salah ketik satu huruf doang di laporan keuangan, paling tidak apa-apa. Tahu-tahu karena salah ketik satu angka 0, perusahaan jadi rugi miliaran rupiah dan seluruh karyawan terpaksa makan mie instan tanpa telur selama sebulan penuh.
itu tidak pernah main-main. Dia seperti tagihan pay later. Kalau didiamkan terus tanpa diselesaikan, dia akan berbunga, membesar, dan tiba-tiba datang mengetuk pintu rumah Anda sambil membawa debt collector untuk menyita kebahagiaan hidup Anda. Introduksi dunia percabaian yang penuh air mata. Mari kita bergeser ke studi kasus yang sangat dekat dengan perut kita sendiri. Perut kita semua, yaitu sebuah dokumen sakti yang namanya keren banget, Policy Brief. Kedengarannya borjuis sekali ya, padahal kalau diterjemahkan ke bahasa sehari-hari, ini adalah surat cinta super ringkas buat para pejabat biar mereka melek dan paham apa yang sedang terjadi di lapangan tanpa harus membaca laporan setebal bantal. Dan tema hari ini sangat membara, strategi menjaga stabilitas pasokan cabai saat panen raya. Kenapa harus cabai? Karena di negara kita, cabai itu bukan sekedar bumbu dapur. Cabai adalah komoditas politik. Saudara-saudara, harga cabai naik sedikit, inflasi langsung melonjak. Emak-emak demo dan warung Padang langsung pusing 7 keliling. Tapi anehnya, pas panen raya tiba dan cabai melimpah ruah, masalahnya bukannya selesai, malah makin parah. Disinilah letak ironi kehidupan. Pas barangnya langka, kita jerit-jerit. Pas barangnya banyak, kita malah nangis karena harganya hancur sehancur-hancurnya, sampai-sampai lebih murah daripada harga parkir motor di depan minimarket. Dokumen Policy Brief yang baik itu harus punya struktur yang jelas tapi disajikan dengan ringkas, berbasis data, dan berorientasi pada solusi. Komponen pertamanya jelas harus ada judul yang memikat, ringkasan yang padat, gambaran permasalahan yang dihadapi, analisis data yang akurat, alternatif solusi, dan diakhiri dengan rekomendasi pilihan terbaik yang disarankan untuk diambil oleh pemerintah daerah. Mari kita bedah satu persatu bagian dari surat cinta untuk pemerintah ini dengan santai. Ringkasan dan tragedi di balik panen raya. Kalau kita membaca bagian ringkasannya, di situ tertulis fenomena alamiah yang selalu berulang-ulang setiap tahun. Saat panen raya, pasokan cabai di pasar meningkat sangat tajam. Hukum ekonomi dasar langsung berlaku secara kejam. Barang banyak, harga anjlok. Akibatnya, daya serap pasar menjadi sangat terbatas. Cabai di tingkat petani tidak terserap dengan baik dan harganya turun drastis ke titik yang bikin modal tanam pun tidak balik. Bayangkan perasaan seorang petani yang sudah berbulan-bulan merawat tanaman cabainya bagai anak sendiri, disiram tiap pagi, dipupuk, dijaga dari serangan hama, pas giliran dipanen dengan penuh sukacita, harganya di pasar cuma dihargai beberapa ribu rupiah per kilogram. Mau dijual, rugi ongkos angkut, mau didiamkan, malah busuk di pohon. Akhirnya, saking frustasinya, kadang kita lihat di berita ada petani yang membuang berkuintal-kuintal cabai segar ke jalan raya sebagai bentuk protes. Oleh karena itu, dokumen ini hadir bukan cuma untuk meratapi nasib, melainkan menyajikan analisis penyebab masalah secara mendalam dan merekomendasikan strategi nyata untuk menjaga stabilitas pasokan serta meningkatkan nilai jual cabai melalui penguatan rantai pasok dan pengolahan pasca panen. Intinya kita ingin mengubah air mata petani menjadi pundi-pundi rupiah kembali. Anatomi permasalahan dan akar analisisnya. Sekarang mari kita masuk ke bagian analisis data dan akar permasalahannya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang dicantumkan dalam dokumen ini, produksi cabai itu bisa meningkat sekitar 30-40% saat memasuki puncak panen raya. Angka yang sangat besar bukan? Tapi masalah utamanya adalah kapasitas penyimpanan dan fasilitas pasca panen kita harus masih sangat rendah. Fasilitas pasca panen kita itu masih sangat rendah dan menyedihkan. Cabai itu makhluk hidup yang sensitif, dia tidak bisa bertahan lama di suhu ruangan biasa tanpa berubah wujud menjadi busuk dan berair dalam hitungan hari. Ditambah lagi, kapasitas penyimpanan kita pendek dan distribusinya tidak merata antar wilayah. Di satu daerah, cabainya melimpah sampai dibuang-buang, sementara di daerah seberang pulau bisa jadi harga cabai masih selangit karena pasokan tidak kunjung datang. Masalah ini diperparah oleh minimnya fasilitas pengolahan. Masyarakat kita itu sangat ketergantungan pada penjualan cabai segar. Kita belum terbiasa atau tepatnya belum punya infrastruktur yang memadai untuk mengubah cabai-cabai segar yang melimpah ini menjadi bentuk lain yang lebih awet seperti cabai kering, bubuk cabai, ataupun saus cabai skala industri rumahan. Dampaknya ya sudah jelas, fluktuasi harga menjadi sangat tajam seperti
roller coaster yang remnya blong. Pendapatan petani menurun drastis, terjadi pemborosan hasil panen yang luar biasa, dan harga di tingkat konsumen pun menjadi tidak stabil. Konsumen bingung, petani merana, yang tersenyum lebar mungkin cuma para tengkulak nakal yang memanfaatkan situasi ini untuk membeli dengan harga semurah mungkin dan menjualnya kembali dengan sangat harga sudah meroket. Merumuskan solusi dan rekomendasi untuk pejabat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan selain berdoa dan pasrah? Disinilah solusi dan rekomendasi dalam policy brief ini memegang peranan penting. Kita tidak boleh cuma bisa protes tanpa memberikan jalan keluar. Alternatif solusi yang ditawarkan sebenarnya sangat logis dan aplikatif kalau benar-benar dikerjakan dengan niat yang tulus. Pertama, harus ada penguatan fasilitas pasca panen dan penyediaan sarana penyimpanan dingin atau cold storage di sentra-sentra produksi utama. Jadi, pas cabai lagi melimpah, sebagian bisa disimpan di dalam kulkas raksasa ini biar awet dan dikeluarkan lagi pelan-pelan saat pasokan mulai menipis. Kedua, pemerintah daerah harus mendorong pengembangan industri pengolahan cabai skala kecil hingga menengah. Petani harus diajari dan difasilitasi untuk membuat cabai kering, bubuk, atau saus sehingga nilai jualnya naik dan tidak bergantung pada tengkulak cabai segar. Ketiga, perlu ada kemitraan yang kuat dengan pelaku usaha besar ataupun pasar modern untuk menyerap produk olahan tersebut. Dan yang terakhir, kita butuh sistem informasi harga dan pasokan yang terintegrasi secara real time agar perencanaan produksi bisa diatur dan tidak semua petani menanam cabai secara bersamaan di waktu yang sama. Melalui rekomendasi konkret inilah yang diharapkan pemerintah daerah tidak lagi gagap setiap kali musim panen raya tiba. Kita ingin menciptakan ekosistem di mana petani tetap tersenyum ramah saat panen, ibu-ibu di rumah tetap bisa bikin sambal tanpa harus menguras isi dompet, dan roda ekonomi berputar dengan adil tanpa ada pihak yang dirugikan. Masuk ke arena simulasi dan perang kelompok. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menegangkan dalam kehidupan akademis maupun profesional, yaitu simulasi penyusunan policy brief. Di slide ini terpampang foto sekelompok mahasiswa yang mukanya kelihatan serius banget, pura-pura berpikir keras di depan papan tulis sambil nempel-nempel kertas sticky notes warna-warni. Ini adalah momen di mana teori indah yang kita bahas berjam-jam tadi harus diturunkan ke bumi lewat simulasi kelompok. Belajar dari isu nyata, merumuskan solusi nyata. Melalui simulasi ini, kita dilatih untuk berpikir kritis, analitis, dan komunikatif dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang berdampak, ringkas, jelas, berbasis data, dan tentunya tepat sasaran. Tapi, mari kita jujur pada realita. Begitu dosen atau fasilitator bilang mahasiswa dibagi kelompok, disitulah ujian mental yang sebenarnya dimulai. Di dalam satu kelompok itu, biasanya selalu ada pembagian kasta yang tidak tertulis. Kasta pertama adalah sang ketua kelompok yang bekerja sendirian sampai tipes. Kasta kedua adalah seksi sibuk yang hobi interupsi tapi tidak ada kontribusinya. Kasta ketiga adalah tukang konsumsi yang tugasnya cuma nanya mau pesen GoFood apa. Dan kasta terakhir adalah hamba Allah yang namanya cuma numpang di halaman depan laporan. Disinilah kita diuji untuk menyatukan isi kepala demi menyelesaikan 1 dari 6 isu pertanian yang sudah disediakan di meja simulasi. Prasmanan isu pertanian yang membingungkan. Setiap kelompok diwajibkan untuk memilih salah satu isu dari menu prasmanan yang sudah disiapkan. Isinya sangat berbau tanah, pupuk, dan keringat para petani kita. Pilihannya adalah isu tentang pupuk, sawit, padi, hortikultura, jagung, dan kopi. Ini adalah pilihan-pilihan yang menjebak. Kelihatannya gampang, padahal isinya konflik semua. Bayangkan kalau kelompok Anda memilih isu pupuk. Masalah pupuk di negara kita itu ruwetnya mengalahkan benang kusut yang dimainin kucing. Ada pupuk langka, pupuk subsidi yang salah sasaran, sampai pupuk palsu yang isinya cuma tanah liat diwarnain. Kalau pilih isu sawit, Anda akan masuk ke pusaran konflik lahan, isu lingkungan internasional, sampai urusan minyak goreng yang tiba-tiba hilang dari pasaran. Kalau milih padi, urusannya sama impor beras yang selalu bikin heboh jagat media sosial. Sementara kalau milih opsi jagung ataupun kopi, tantangannya adalah bagaimana sih caranya biar komoditas lokal kita ini tidak kalah saing sama
sama produk luar negeri yang kemasannya lebih estetik. Memilih isu ini mirip seperti memilih jodoh di aplikasi kencan online. Kelihatannya luarnya menarik, tapi pas sudah dijalani ternyata banyak banget drama di dalamnya. Namun, apapun pilihannya, kelompok harus berkomitmen untuk membedah isu tersebut sampai ke akar-akarnya lewat tahapan kegiatan yang super ketat. 6 jalan ninja menuju polisi brief 1 halaman. Untuk menghasilkan sebuah polisi brief yang legendaris, kelompok harus melewati 6 tahapan kegiatan tanpa boleh ada yang diloncati. Tahap pertama adalah pilih isu, di mana Anda dan anggota kelompok harus berantem dulu selama 2 jam cuma buat nentuin mau bahas sawit ataupun kopi. Setelah sepakat, masuk ke tahap kedua, yaitu analisis masalah untuk mengidentifikasi penyebab, dampak, pihak terdampak, dan bukti pendukung. Disinilah semua data BPS dan jurnal ilmiah yang Anda unduh semalam suntuk mulai dikeluarkan demi terlihat pintar di hadapan anggota kelompok yang lain. Tahap ketiga adalah merumuskan solusi untuk menentukan alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan. Di tahap ini, biasanya ide-ide ajaib mulai bermunculan, mulai dari solusi yang sangat rasional sampai solusi fiksi ilmiah yang rasanya mustahil diterapkan di dunia nyata. Lanjut ke tahap keempat, yaitu tulis polisi brief. Nah, ini adalah tantangan terbesarnya, menyusun semua analisis rumit itu ke dalam format 1 halaman saja. Bayangkan, Anda punya data seberat 1 ton tapi harus dimasukkan ke dalam wadah sekecil dompet koin. Harus ringkas, jelas, berbasis data, dan berorientasi solusi. Tidak boleh ada curhat colongan atau kalimat puitis di dalamnya. Setelah tulisan 1 halaman itu terjadi, masuk ke tahap kelima, yaitu presentasi untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kepada kelas secara singkat dan jelas. Disinilah mental Anda diuji untuk berbicara di depan umum tanpa kelihatan gemetaran. Dan puncaknya adalah tahap keenam, diskusi dan feedback. Ini adalah momen di mana kelompok lain akan memberikan tanggapan konstruksi yang kadang-kadang lebih mirip seperti ajang balas dendam karena tadi presentasi mereka Anda tanyain dengan pertanyaan yang susah dijawab. Tips sukses biar tidak dibantai dosen penguji. Biar simulasi ini tidak berakhir dengan air mata dan nilai yang jeblok. Di pojok bawah slide ada tips sukses tersembunyi yang wajib kita amalkan bersama. Pertama, gunakan data dan fakta yang valid. Ingat, pembuat kebijakan itu tidak butuh opini ataupun perasaan sentimental Anda. Mereka tidak peduli kalau Anda menulis, menurut perasaan saya, petani kopi lagi sedih. Yang mereka butuh adalah produksi kopi menurun 20% akibat curah hujan tinggi berdasarkan data Dinas Pertanian. Data adalah pelindung utama Anda dari bantaian dosen penguji. Tips kedua, buat rekomendasi yang spesifik dan dapat dilaksanakan. Jangan membuat rekomendasi yang terlalu mengawang-awang seperti pemerintah harus menyejahterakan seluruh petani di Indonesia. Itu bukan rekomendasi kebijakan, itu adalah cita-cita luhur pas upacara bendera hari Senin. Rekomendasi itu harus konkret, misalnya membangun 3 unit cold storage di kecamatan A dalam waktu 6 bulan. Jelas siapa yang melakukan, apa barangnya, dan di mana tempatnya. Dan tips terakhir yang paling pamungkas adalah tulis dengan bahasa yang ringkas dan mudah dipahami. Hindari penggunaan istilah-istilah langit yang bikin dahi berkerut kalau tidak perlu. Tujuan kita adalah membuat orang paham dalam sekali baca, bukan membuat orang pusing dan merasa bodoh setelah membaca tulisan kita. Dengan memegang teguh tips-tips ini, dijamin polisi brief 1 halaman buatan kelompok Anda bakal sukses merebut hati siapa saja yang membacanya, atau minimal membuat Anda lulus mata kuliah ini dengan nilai yang aman buat dipajang di kartu hasil studi. Mungkin hanya ini dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.